yang sudah hadir ini sudah ada 225. Baik, kegiatan ini juga saya rekam sehingga nanti bisa Bapak Ibu lihat lagi ketika ada kebingungan, bisa lihat rekamannya. Baik, akan kita mulai kegiatan kita ini. Yang pertama Bapak Ibu, halo, suara apakah bisa terdengar? Coba tahan. Baik, suara saya apakah bisa masuk Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Jelas, Pak. Lanjut ya. Mohon maaf punya Bapak Ibu kami mute semua. Yang pertama Bapak Ibu, kaitannya dengan tahun lalu SD negeri dan SD swasta, terutama yang swasta, yang sudah full itu boleh tidak ikut rangkaian PPDB online. Tetapi tahun ini semua SD negeri maupun SD swasta itu mengikuti, walaupun ada beberapa SD swasta itu sudah full, tapi masih kami ikutkan untuk PPDB online. Kenapa? Karena ada alasan kaitannya dengan kegiatan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, rancangan kegiatan ANBK untuk jenjang SD dan MI nanti memang ada di minggu ketiga bulan Oktober atau tanggal 11 sampai 14 Oktober. Namun secara sistem berarti sebelum September ini data sudah beres. Data dari mana? Data yang ada di Dapodik. Maka target kami di tim Dapodik adalah jika Dapodik rilisnya awal Agustus, pertengahan Agustus Dapodik itu sudah selesai. Kenapa kok harus sudah selesai? Karena dari pertengahan Agustus sampai akhir Agustus, itu akan digunakan sebagai data persiapan ANBK. Karena di awal September, minggu kedua September ini web ANBK sudah digunakan oleh jenjang SMK, paket C, SMA, SMP, dan seterusnya. Lalu, ini kenapa kemarin sudah dioyak-oyak juga oleh Mbak Fitri, kaitannya dengan Verval TIK. Karena kondisi saat ini belum semua SD memiliki peralatan untuk ANBK secara mandiri, maka kami juga sudah meminta kesediaan teman-teman di SMP untuk membantu teman-teman SD kaitannya nanti tumpang menumpang kegiatan ANBK. Ini. Jadi kalau saat ini pas PPDB kami di pihak SMP minta bantuan panjenengan kaitannya dengan validasi data, nanti yang SMP juga punya kewajiban untuk membantu Bapak Ibu semua kaitannya dengan ANBK. Nih. Lalu dari kemarin ada pendapat, wah enak ya SMP itu yang memvalidkan data dari operator SD atau MI. Nah, kalau kami di SMP itu malah yang harus kami validkan lebih banyak lagi. Ini contoh suratnya yang dari provinsi. Oke, sebentar. Dari provinsi kaitannya dengan PPDB SMA SMK,
kebetulan kami di SMP itu kami harus validasi data lewat web belajar.siap.id. Nanti kami bahkan sampai harus memasukkan rata 4 nilai yang digunakan untuk UN, itu dimasukkan manual. Ini kalau lihat tanggalnya terakhir tanggal 7 Mei. Jadi teman-teman dari SD dan MI membantu siswa masuk ke SMP, kami pun membantu siswa kami biar bisa masuk di SMA atau SMK. Ini jadi memang kita akhirnya saling membantu Bapak Ibu demi kesuksesan bersama. Ini contoh siap, akun siapnya tuh seperti ini. Nah, jadi ada sistem baru yang dari Telkom untuk kita harus mengisi dari SMP agar siswanya bisa keterima di SMA dan SMK. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Nah, hari ini kita akan coba simulasikan, bagaimana jika siswa mendaftar. Bagaimana jika siswa mendaftar di sekolah tujuan, baik SMP negeri maupun SMP swasta. Nah, akan kami perlihatkan dulu kaitannya dengan regulasinya. Kami perlihatkan sebentar kaitannya dengan regulasinya. Jadi kalau regulasinya nanti jelas, yang menjadi patokan kita semua adanya Juknis, Perbub, dan Permen. Nah, kalau di jenjang SMP, nah ini jalur zonasi 50%, seleksinya berdasarkan jarak yang paling dekat. Seleksinya berdasarkan jarak yang paling dekat. Lalu jalur afirmasi. Jalur afirmasi digunakan untuk anak-anak yang memiliki masalah dengan ekonomi. Masalah dengan ekonomi pembuktiannya apa? Masalah dengan ekonomi pembuktiannya adalah anak-anak tersebut merupakan keluarga ekonomi yang tidak mampu. Jadi dia penerima PKH, KIP, PIP, Gulkin, Kartu Keluarga Sejahtera, lalu DTKS. DTKS adalah Data Terpadu Keluarga Sejahtera atau program jaring pengaman sosial yang lain. Nah, khusus untuk jalur afirmasi juga digunakan kepada para penyandang disabilitas. Besarannya seberapa? Untuk jalur disabilitas ini, jumlah yang diterima sesuai dengan rombelnya. Jadi kalau SMP 2 Muntilan menerima 6 rombel, maka penyandang disabilitas yang bisa diterima itu 6 orang. Nah, terkait jalur afirmasi ini, penerima PKH ini ada kartunya. KIP itu juga ada kartunya. KKS itu ada kartunya.
Bagaimana dengan PIP? PIP nanti buku PIP-nya, buku rekeningnya itu bisa. Gulkin nanti kalau ada data kolektifnya itu bisa. Lalu DTKS itu modelnya data kolektif plus surat keterangan dari kepala desa. Ini. Kalau penyandang disabilitas berarti ada surat keterangan disabilitasnya apa gitu kan. Nah, lanjut. Terkait dengan jalur untuk perpindahan orang tua. Jalur perpindahan orang tua 5% dapat digunakan untuk orang tua yang dia punya penugasan baru. Nah, ketika perpindahan orang tua ini ada berarti surat penugasan. Jika masih ada sisa kuota dapat dipergunakan untuk anak guru di sekolah tersebut. Maksudnya apa? Contohnya saya ngajarnya di SMP 2 Muntilan, istri saya ngajarnya di SMP 2 Mertoyudan. Anak saya, jika perpindahan orang tua masih ada kuota, boleh masuk ke SMP 2 Muntilan atau 2 Mertoyudan. Tetapi tidak berlaku jika anak saya daftar di SMP 1 Muntilan. Tidak boleh pakai jalur perpindahan orang tua. Nah, kalau jalur prestasi ditujukan kepada anak-anak yang tidak hanya punya prestasi kejuaraan. Kalau nilainya bagus pun hanya bermodal nilai diperkenankan. Maka nanti Bapak Ibu semua ketika ditanya oleh orang tua atau wali, saene putra kula ajeng nglebetke jalur napa nggih? Lihat peluang dulu. Lihat peluang itu maksudnya kalau rumahnya kurang dari 2 kilo ya sonasi masih berani lah. Atau kalau anaknya memang pinter ya pakainya prestasi. Jadi ada nilai plus piagam. Piagam yang diakui hanya satu piagam yang tertinggi yang mau dipakai apa. Lalu berarti kalau dia kejuaraan nasional itu pun harus berjenjang. Nih. Berikutnya terkait dengan piagam di Perbub itu ada yang namanya Hafiz. Saya perlihatkan. Di Perbub itu mengenal yang namanya hafalan Hafiz ini. Nah, kalau di Perbub memang disebutkan piagam Hafiz atau hafal Al-Quran atau penghafal kitab suci lain yang sejenis diterbitkan oleh kantor Kementerian Agama. Tetapi dalam hal ini kita tidak memungkinkan jika siswa-siswi Bapak Ibu semua itu dites di Kementerian Agama. Diizinkan bagi anak-anak yang memang hafal Al-Quran atau kitab suci agama lain, diizinkan yang membuat surat keterangannya adalah kepala sekolah. Yang membuat surat keterangannya adalah kepala sekolah atau tempat anak tersebut belajar ngaji, contohnya di TPA ya Mbak? TPA. Jadi itu diizinkan, tetapi jangan lupa nanti jika ini digunakan untuk daftar SMP, yang SMP juga berhak menguji ulang. Maka kepala sekolah mohon kalau membuatkan surat keterangan atau TPQ membuatkan surat keterangan harus sesuai dengan kondisi real. Jangan sampai niatnya nulung malah kepentung. Karena apa? Karena ya sudah semua anak tak buatin Hafiz semua. Tapi
ternyata anak tersebut nggak hafal. Nah, itu malah menjadi blunder bagi kepala sekolah dan sekolah itu sendiri. Nah, lalu terkait dengan prestasi yang dapat diakui, itu minimal 6 bulan, maksimal 3 tahun. Minimal 6 bulan, maksimal 3 tahun. Nah, secara tanggal, karena di Perbub ini untuk PPDB tahun lalu, secara tanggal, nanti tanggal minimal 6 bulannya adalah 3 Mei tahun 2018 sampai dengan 3 November tahun 2020. Kami ulangi lagi, jika anak punya piagam kejuaraan dari 3 Mei 2018 sampai 3 November 2020, maka piagam tersebut dapat diakui. Nah, lalu terkait dengan piagam ini, nilai piagam, perorangan dan beregu itu beda nilainya. Nanti kalau format nilai kan sudah dibuat puluhan, maka nanti ini pun juga akan dikalikan 10. Jadi contohnya kalau ke juara 1 provinsi, tambahan nilainya 30 bukan 3. Karena apa? Karena nilainya panjenengan itu sudah puluhan, 0 sampai 100. Nah, lalu terkait dengan prestasi diakui apabila dilaksanakan secara berjenjang. Secara berjenjang itu maksudnya kalau dia juara nasional berarti pernah juara kecamatan, kabupaten, provinsi gitu kan. Atau ditunjuk oleh kabupaten atau kota atau provinsi atau pusat yang dibuktikan dengan surat resmi dari instansi terkait. Maksudnya, jika mewakili Kabupaten Magelang untuk kejuaraan nasional, itu ada suratnya dari Kabupaten Magelang. Atau kalau itu kejuaraannya misal sepak bola, maka yang mengutus dari PSSI Kabupaten Magelang untuk mengikuti kejuaraan di Provinsi Jawa Tengah, itu boleh. Atau kalau dia bulu tangkis, berarti induk organisasinya PB Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, PBSI. Nah, jadi itu boleh. Nah, ini contohnya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti yang dari pihak SMP akan ngetes lagi karena itu diperkenankan. Nah, lanjut. Terkait dengan seleksinya. Kita lihat terkait seleksinya. Untuk seleksi di SMP, teman-teman nanti pas PPDB yang SD, tenang saja, kami akan bahas proses seleksinya yang SD. Sekarang karena besok Senin sudah dipakai untuk SMP, kita bahas yang SMP saja dulu. Yang pertama, prioritas kalau jalur zonasi adalah jarak tempat tinggal ke sekolah. Yang kedua, usia yang lebih tua. Nah, ini tadi yang jalur afirmasi bisa berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Ini tadi. Ini urutannya, kalau melebihi kuota, maka pertimbangannya adalah jarak yang paling dekat, usia yang lebih tua. Lalu untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, ini dibuktikan dengan kelengkapan hasil verifikasi surat penugasan dari instansi, lembaga, atau kantor atau perusahaan yang memperkerjakannya. Jarak tempat tinggal ke sekolah berarti jarak yang sementara yang sekarang ada. Lalu usia yang lebih tua, nah ini. Dalam hal kuota jalur perpindahan tugas orang tua atau wali belum terpenuhi, kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua atau wali mengajar dengan urutan prioritas. Anak guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan, jarak dan usia.
mohon maaf secara permen memang yang difasilitasi baru anak guru di sekolah tersebut. Anak guru di sekolah tersebut. Ini yang difasilitasi. Nah, lalu untuk jalur prestasi, reratanya nanti nilai akhirnya berdasarkan rerata rapot sama bonus prestasi. Jalur prestasi itu jika anak tidak punya bonus prestasi tetap boleh daftar. Jalur prestasi bagi anak yang tidak punya prestasi tetap boleh daftar. Jadi dia hanya pakai nilai rata-rata rapot saja. Tuh. Nanti kalau jalur afirmasi, perpindahan, prestasi tidak terpenuhi, pemenuhan kuota dialihkan ke jalur zonasi. Itu ya. Nah, terus sekarang kita akan mulai praktek. Bagaimana sih caranya anak-anak mulai mendaftar? Nah, jadi kebijakan dari pusat terkait dengan kualitas data. Kebijakan dari pusat terkait dengan kualitas data. Anak bisa daftar ke sistem ini jika datanya sudah valid. Oke, sekarang kita lihat cara-caranya. Kita lihat langkah-langkah yang harus dilakukan. Oke. Yang pertama, orang tua atau siswa membuka ppdb.magelangkap.go.id. Nih, lalu ini ada fitur-fitur kalau mencari data siswa itu seperti apa, petunjuk pelaksanaan, persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran, ini sudah ada semua. Nah, sekarang kliknya adalah daftar di sini. Nah, setiap anak yang untuk mendapatkan username dan password, jika Telegramnya agak masalah, bisa pakai sinaumagelangkap.id. Nanti tinggal masukkan NISN. Sebagai contoh, saya masukkan salah satu NISN siswa. Ini untuk uji coba saja ya, Bapak Ibu. Kita masukkan NISN. Nah, ini udah ketemu nih. Maka ini adalah username-nya, ini adalah password-nya. Saya akan pakai username-nya dan password-nya untuk mulai daftar. Pura-puranya saya siswa nih. Ini username-nya, ini password-nya. Login-nya sebagai siswa atau orang tua. Saya bukan robot. Nah, terus login. Teman-teman untuk yang MI juga sama nggih? Prosedurnya juga sama. Nah, ini perbedaan dengan PPDB tahun lalu. PPDB tahun lalu kami buka biar tidak disandingkan dengan data Dukcapil dulu. Tahun ini instruksi dari pusat sebelum PPDB harus divalidkan dulu datanya, dipaksa divalidkan dulu datanya. Maka anak hanya bisa mendaftar jika datanya sudah valid. Ini menjadi PR kita bersama. Berarti Bapak Ibu sebelum jenengan melepas anak-anak kelas 6 agar daftar di SMP, jenengan masih punya tanggung jawab moral memastikan anak-anak tersebut datanya valid. Karena memvalidkan data ini sebetulnya kemarin sudah dimulai dengan verbal NISN. Nah, yang sekarang dengan bantuan aplikasi Dapodik ini, yang nanti Bapak Ibu validkan itu akan kami masukkan ke Dapodiknya. Biar membantu Bapak Ibu juga ketika
memastikan data lulusan dari tempat jenengan itu datanya sudah bagus. Kita close. Ini pop-up untuk mana-mana data yang masih belum sesuai. Di sini ada nomor KK, tanggal KK, lalu alamat jalan. Ini masih belum sesuai. Kita close. Nah, kanan dan kiri ini adalah data yang disandingkan antara data Dapodik dan data dari Dukcapil. Rata-rata kemarin data nomor kartu keluarga ketika belum sempat terisi, diberikan contekannya data Dukcapil berapa sih? Maka Bapak Ibu tinggal lakukan ini. Double klik di sini, di copy, dipastekan di sini. Jadi anak-anak nanti dipastikan mereka harus memperbaiki profilnya dulu. Lalu yang berikutnya, tanggal kartu keluarga. Tanggal kartu keluarga ini ada hubungannya dengan persyaratan minimal setahun. Ada persyaratan minimal setahun. Nah, ini pakai data ini Bapak Ibu, kami sudah membantu jenengan kaitannya dengan datanya dibuka biar besok bisa masuk ke Dapodik nih. Nah, ini terus pilih desa atau kelurahan. Dia dusunnya Muntilan, berarti kita pilih Muntilan. Oke, yang ini nggak usah. Di sini dusun Telatar, alamat jalan Telatar. Nah, terus ini adalah titik koordinat rumah anak tersebut. Ini adalah titik koordinat anak tersebut. Kalau masih belum tepat, boleh lakukan perubahan data. Kalau masih belum tepat, boleh lakukan perubahan data. Tetapi sekali lagi, perubahan data ini harus sesuai dengan kondisi realnya. Nah, kalau sudah, ini kan data sudah dilengkapi nih. Masing-masing siswa sudah dilengkapi, simpan data. Simpan data. Di sini udah muncul juga pop-up-nya, kita close saja. Ini data baru diajukan. Maka di bawah ini dalam proses persetujuan nih. Nah, di sini sudah ada keterangan data berhasil tersimpan, silahkan hubungi sekolah asal. Sekolah asal berarti panjenengan semua SD dan MI, jenengan masih punya kewajiban untuk memverifikasi data yang diajukan perubahannya oleh siswa. Jenengan punya kewajiban untuk memverifikasi data yang diajukan oleh siswa. Maka hari Senin itu silahkan Bapak Ibu membuat janji dengan dengan murid-muridnya jenengan yang kelas 6 itu. Jenengan melayani untuk verifikasi datanya jam berapa. Jangan sampai jenengan tidak bersedia untuk memverifikasi data, maka siswanya nanti tidak bisa melakukan pendaftaran PPDB. Ini contohnya kalau saya klik pendaftaran PPDB itu nggak bisa dia. Nggak bisa daftar sebelum statusnya diverifikasi. Nih, nah langkahnya adalah panjenengan Bapak Ibu semua ini sudah punya akun sekolah. Kita lihat ya. Nah, akun sekolahnya, oke, kita buka ppdb.magelangkap.go.id. Oke, ini bertindak sebagai admin sekolah asal atau jenengan sebagai sekolah SD dan MI. Klik daftar di sini. Kita masukkan username dan password. Username dan password itu nanti sama antara di sini. Di sini ada panitia PPDB sekolah, jenengan masuk sebagai panitia PPDB sekolah itu ketika nanti pas PPDB SD. Jadi jenengan terima anak-anak dari TK, jenengan masuknya sebagai panitia PPDB sekolah. Nah, sekarang sebelum PPDB yang SMP,
jenengan masuk sebagai operator sekolah asal. Jenengan masuk sebagai operator sekolah asal. Nah, lalu kita klik I'm not robot, login. Oke. Ini adalah beranda dari tempatnya jenengan. Sebagai sekolah asal, kita klik verifikasi data. Nah, kita mencari siswa yang tadi melakukan perbaikan data. Siswa yang tadi melakukan perbaikan data, kita lihat. Siswa yang melakukan perbaikan data namanya Andika Setia Utama. Andika Setia Utama. Maka kita masuk sebagai admin sekolah asal. Kita cari yang namanya Andika Setia Utama. Ini Andika Setia Utama. Kita klik nih. Apa yang diminta oleh Andika Setia Utama ini? Oh, Andika Setia Utama melengkapi nomor kartu keluarga. Perubahannya ini melengkapi tanggal kartu keluarga, ini tanggalnya, dan melengkapi desanya. Ini. Teman-teman tidak perlu khawatir, jika masih ada data tanggal-tanggal yang merah. Karena yang wajib terisi itu dari jenis kelamin ke atas. Nomor induk kependudukan, NIK, nama, nomor kartu keluarga, tanggal kartu keluarga, lalu tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, jenis kelamin. Ini yang wajib terisi dan benar. Lalu bagaimana jika ada anak tidak punya KK dan otomatis tidak punya NIK? Nanti anak-anak yang seperti ini jenengan diarahkan untuk menghubungi operator dinas yang membantu selama proses PPDB ini. Nah, daftarnya bagaimana? Daftar yang mendampingi. Oke, kita lihat. Oke, tunggu sebentar. Nanti tinggal menghubungi operator dinas bagi anak-anak yang tidak punya NIK dan tidak punya nomor KK. Nah, kalau sudah, ini tadi anak tersebut juga melakukan titik perubahan koordinat. Sekali lagi, Anda bertugas menyetujui atau menolak. Disetujui jika data itu memang benar, ditolak jika data itu memang salah. Jadi tidak ada Bapak Ibu kok mengubah titik koordinat, menyetujui perubahan titik koordinat hanya untuk mendekatkan anak agar keterima di jalur zonasi. Kenapa? Karena nanti sanksinya jauh lebih berat untuk siswa dan untuk sekolah. Ini contohnya kami setujui karena datanya benar, maka saya centang, terus simpan data. Nah, maka sekali lagi tugas dari rekan-rekan semua adalah nanti tugasnya sebelum anak bisa melakukan proses pendaftaran, jenengan harus verifikasi data siswa. Nah, nanti kalau ini sudah, kami juga baru menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak yang tanda tangan kepala sekolah bahwa data yang diubah itu sudah benar sesuai dengan data realnya. Nah, ini aspek hukumnya ada di sini nanti, aspek hukumnya. Nah, maka hari Senin mohon jenengan memfasilitasi muridnya dulu kaitannya dengan verifikasi data pribadi, verifikasi data siswa. Pastikan siswa itu bisa daftar setelah jenengan verifikasi. Maka hari Senin, kewajiban Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua adalah melayani siswanya sendiri biar datanya pastikan sudah terverifikasi. Kalau data mereka tidak terverifikasi,
maka siswa tidak bisa daftar di SMP manapun di Kabupaten Magelang. Nah, sekarang kita lihat statusnya siswa ketika Bapak Ibu sudah melakukan verifikasi data. Oke, ini tadi data Andika Setiautama. Saya refresh saja. Saya refresh. Nah, datanya sudah muncul nih, nomor kakak masuk nih. Nah, walaupun masih ada silang, tidak masalah Bapak Ibu, dia tetap bisa daftar. Nah, di sini di daftar perubahan data, di sini statusnya disetujui, siswa itu baru bisa daftar di pendaftaran PPDB. Oke, kalau belum diverifikasi, ini tidak muncul. Kalau nggak muncul, pasti yang ditanya panjenengan semua, Pak, Ibu, saya kok nggak bisa daftar SMP ya? Nah, maka mohon dengan sangat bantuannya, hari Senin siswa dipastikan buka verifikasi data dulu. Datanya sesuai yang benar. Terus tugas panjenengan semua adalah approval, baik menolak atau menyetujui perubahan data tersebut. Oke, nah siswa ketika sudah memilih sekolah, dia katakanlah mau daftar sekolah nih. Saya coba klik daftar yang afirmasi. Kita tinggal pilih sekolahnya. Misal di Satundukun, jenis pilihan yang pertama, daftar. Lalu mau daftar lagi, afirmasi lagi. Yang kedua, terus di Mungkit, pilihan kedua. Terus yang ketiga mau swasta. Ini misal di Muhammadiyah Dukun, pilihan ketiga. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, setiap siswa berhak menentukan urutan pilihan. Dia mau langsung swasta, boleh. Tidak harus pilihan pertama negeri. Pilihan pertama mau swasta, boleh. Tiap siswa itu daftarnya boleh sampai 3 pilihan, tapi dia pilih satu pun oke, tidak masalah. Tiap siswa boleh sampai 3 pilihan, tapi dia hanya satu pilihan pun tidak masalah. Nah, terus kalau sudah, nah, yang biasanya terjadi seperti ini. Bapak Ibu di SD dan di MI itu sudah sangat luar biasa pelayanannya. Kadang-kala orang tua dan siswa itu malah menyalahkan panjenengan karena saya itu daftar malah diarahkan sama operatornya. Saya itu nggak merasa mengubah, tapi diubahin sama operatornya sehingga akhirnya terkunci. Nah, nanti jika Bapak Ibu dimintai tolong, anak tersebut kok minta ubah pilihan, pastikan ada permintaan tertulisnya. Jenengan siapkan buku saja, nama orang tua siapa, meminta mengubah apa, di tanda tangan. Itu biar sebagai dasar hukumnya jenengan kalau ada orang tua yang ke dinas dan menyalahkan operatornya. Karena ketika ada orang tua yang ke dinas dan menyalahkan operatornya, kami di dinas akan memarahi orang tua tersebut. Kenapa? Karena kami sudah yakin dengan teman-teman operator semua, jenengan sudah memberikan layanan yang terbaik kepada siswa, tapi masih disalahkan. Jadi saya yakin teman-teman membantu orang tua mengubah pilihan segala macam itu sudah atas permintaan orang tua, tapi banyak orang tua yang memanfaatkan celah itu sehingga mengatakan niku operatornya yang gawe-gawe ngubah pilihan. Nah, terus contohnya di sini saya bukan ke SMP Satundukun, saya mau ubah pilihan urutannya, itu bisa. Ini saya jadi pilihan ketiga, yang ini pilihan kedua,
Yang ini pilihan pertama. Itu saya mengubah pilihan. Berarti kalau mengubah pilihan, jenis pilihan, itu mengubah urutannya. Mengubah jenis pilihan adalah mengubah urutannya. Lalu mengubah sekolah, ubah sekolah, berarti saya memilih ganti sekolahnya. Saya ganti sekolahnya itu berarti saya ubah sekolah. Kalau hapus pendaftaran, saya tidak pengen daftar yang misal katakanlah di sini terlalu jauh gitu. Saya bisa hapus pendaftaran. Sekali lagi, kesempatannya dibuka sampai 3 kali. Ini yang biasanya membuat orang tua sudah jenengan bantu, tapi masih maido. Nah ini saya ganti, jadi hapus, tak ganti lagi nih. Ini contohnya. Lalu kalau sudah kita cetak nomor pendaftaran, Nah, ini yang disimpan oleh anak-anak semua nih. Ini disimpan oleh anak-anak semua. Nah, berarti sampai pendaftarannya sudah selesai, tinggal upload berkas. Unggah kelengkapan di sini. Nah, foto siswa, nanti silahkan dicarikan foto siswa. Ini foto siswa kemungkinan nanti akan kami off-kan, karena di juknisnya tidak perlu foto siswa. Ini nanti akan kami off-kan, kartu keluarga, oke. Akte kelahiran. Bapak Ibu mohon maaf ini saya ngambil gambarnya ngasal ya. Ini yang PKH, KIP, DTKS, PIP segala macam, ini tadi yang kami sebutkan persyaratannya tadi. Nah, terus surat keterangan nilai rapot. Nah, surat keterangan nilai rapot ini kenapa kok semua siswa wajib upload? Karena kalau tiba-tiba siswanya mau pindah jalur, kami tidak perlu minta nilai rapat lagi. Rata nilai rapot itu udah nggak perlu unggah dokumen. Sudah, nanti tinggal menunggu sistem bekerja, proses untuk verifikasi data, dan proses untuk seleksinya. Nah, ini contohnya. Jalur-jalur yang lain sama Bapak Ibu. Jalur yang lain sama. Nah, jalur yang difabel itu hanya akan muncul ketika data di Dapodiknya dia memang penyandang disabilitas. Itu kami ambilkan dari data Dapodik langsung. Jadi kalau anak itu normal, maka jalur difabelnya nggak muncul. Kalau mau muncul harus menghubungi kami di dinas, memang ada surat keterangan dia ketunaannya apa, baru kami ubah. Seperti itu. Nah, ini sedikit gambaran kaitannya dengan proses membantu anak-anak panjenengan semua untuk dapat mendaftar di di SMP negeri maupun swasta di Kabupaten Magelang. Oke, baik. Untuk sementara penjelasan saya seperti itu. Ini sudah ada banyak yang tunjuk tangan mau bertanya. Saya urutkan dari atas saja. Merita MI Muhammadiyah, silahkan, monggo. Di unmute dulu. Merita MI Muhammadiyah, Kaweron Muntilan. Kalau mau bertanya silahkan. Ini tak turunkan kalau nggak bertanya. SD Ringin Putih 2. SD Ringin Putih 2. Silahkan kalau mau bertanya. Tidak juga. Nafsiyah SPD SD. Silahkan.
Monggo. Atau yang mau bertanya, monggo. Ini sudah diberi kesempatan, tapi bingung ini urutannya. Monggo, silakan yang mau bertanya. Pak Pram, izin bertanya, G, Pak. silakan. G. Halo. G, silakan. SD Sikepan 1 ya. Y. Monggo. Terkait piagam, itu apabila kami mempunyai atlet, tapi dia maju lewat klub, dia mendapatkan juara. Nah, di situ karena mengikuti seperti Magelang Open Taekwondo seperti itu tingkat nasional, apakah itu bisa dipakai? Selama yang mengirimkan itu memang federasi taekwondo-nya, itu boleh dipakai kalau ada surat keterangan penunjukan dari Federasi Taekwondo Kabupaten Magelang. Itu boleh. Atau kalau dia memang diutus dari dinas, itu boleh. Berarti kita nanti mintakan surat keterangan penunjukan dari ikatan taekwondo-nya itu, G? Iya, ikatan taekwondo. Jadi memang dia ditunjuk oleh ikatan taekwondo untuk mengikuti kejuaraannya. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Monggo berikutnya. Pak. Terkait dengan pertanyaan di chat, ini SD Karangrejo, bagaimana apabila siswa pertama masuk ke jalur zonasi, tapi kemudian mau pindah jalur afirmasi? Saya tunjukkan caranya ya, Bapak Ibu. Tadinya zonasi, mau pindah ke afirmasi. Maka caranya kita hapus pendaftaran, salah satu nih, hapus pendaftaran. Terus kita hapus pendaftaran. Nah, terus kita mau pakai zonasi ke prestasi. Saya pilih yang prestasi nih. Pilih sekolahnya. Pilihan 1. Sudah selesai, maka sudah mengubah dari jalur sebelumnya ke jalur berikutnya. Nanti ada beberapa berkas yang perlu diupload nih. Beberapa berkas yang perlu diupload berarti tadi tambahannya yang perlombaan. Yang belum ada itu jenengan upload. Oke, biar bisa untuk dasar piagamnya. Lalu untuk KK dan akte apakah wajib asli? KK dan akte tidak wajib asli, tetapi jika SMP meragukan datanya, mereka akan menanyakan aslinya. Maka memang sangat Bapak. Uploadnya juga yang asli. Akan sangat memudahkan karena nanti pasti nggak ditagih lagi. Tapi kalau beberapa aslinya nggak ada, fotokopi pun tidak masalah. Kami hanya akan cross-check jika datanya kira-kira mencurigakan. Nah, lalu izin bertanya bagaimana jika tanggal KK-nya belum sampai 1 tahun karena pindah KK baru. Oke, tidak masalah jika dia bisa menunjukkan fotokopi KK yang lama, menambahkan fotokopi KK yang lama, dan secara alamat tidak berubah. Nah, nanti kalau fotokopi yang lama pun tidak ada, nanti akan ada permintaan upload KTP atau KTP atau SIM. Karena kalau di KTP dan SIM itu juga ada alamatnya dan pembuatan itu dasarnya juga dari KK. Oke, itu tidak masalah. Lalu untuk KK yang dipakai 1 tahun terakhir itu per tanggal berapa ya Pak? Oke, untuk KK yang dipakai 1 tahun terakhir berarti 1 tahun sebelum tanggal 3 Mei
2021 atau 3 Mei 2020. Nah, lalu untuk jalur prestasi, dokumen yang disertakan, dokumen rapot atau dengan piagam penghargaan. Nah, kalau anak punya prestasi, dokumen yang diupload adalah dokumen rapot. Kalau dia punya baru piagam penghargaan. Kalau dia punya baru piagam penghargaan. Tapi punya nilai rapot pun sudah boleh daftar jalur prestasi. Nah, lalu terus kalau kakak yang lama sudah hilang atau tidak ada, bisa pakai kakak yang terbaru belum ada 1 tahun. Ini jawabannya tadi sama. Kalau modelnya seperti ini adalah sertakan fotokopinya aja yang kakak lama boleh, atau sertakan ini foto SIM orang tuanya atau KTP orang tuanya, itu bisa. Untuk mengetahui akun sekolah dan password untuk login bagaimana ya Pak? Untuk mengetahui akun sekolah dan password untuk login, jenengan gunakan NPSN, 8 digit NPSN, @ppdb.go.id. Passwordnya juga sama. Lalu, untuk yang siswa kami sudah tambah di sini. Sebentar. Untuk yang siswa kami sudah tambah buka di sinaumagelangkap.id ya. sinaumagelangkap.id nanti dimasukkan NISN saja, user passwordnya siswa bisa muncul di situ. User dan passwordnya siswa sudah muncul di situ, user dan password. Oke. Kembali lagi. Apabila anak akan mendaftar di SMP di provinsi lain, dari pihak MI apa yang dilakukan untuk di MI, apa yang harus dilakukan untuk dibuatkan? Kalau SMP di provinsi lain, berarti lihat regulasi di provinsi tersebut. Kami tidak bisa menjawabnya karena itu harus lihat regulasi yang terjadi di provinsi itu. Bagaimana jika tanggal kakaknya baru dikarenakan ada perubahan data keluarga? Ini tadi yang dari SD Negeri Saratan tidak masalah ya. Kalau dia bisa menunjukkan fotokopi kakak lama dan atau dia bisa uploadin SIM-nya orang tua atau KTP orang tua karena di situ ada tanggalnya. Ada alamatnya, sorry. Lalu dari Mega, izin bertanya Pak Pram dari SD Negeri Danurejo 1. Kemarin saat validasi NISN ada beberapa siswa yang datanya belum valid, lalu kami panggil orang tua ke sekolah untuk memvalidkan data, kemudian ada pembetulan kakak dan tanggal kakak jadi baru, belum ada 1 tahun. Bagaimana solusinya? Tidak masalah kayak tadi itu. Jadi bisa dengan fotokopi kakak yang lama selama alamat tidak berubah berlaku, atau menyertakan SIM-nya orang tua atau KTP-nya orang tua karena di situ ada alamatnya. Nanti kita lihat tanggal pengeluaran KTP atau SIM, tanggal berapa. Kalau dia sudah lebih dari 1 tahun dan alamatnya tidak berbeda dengan kakak sekarang, berarti itu valid. Jika akte dan kakak masih dalam proses perbaikan, bagaimana? Perbaikan yang seperti apa? Ini pun bisa di-cover dengan tadi. Kalau dia jalur zonasi berarti ditambahi dengan SIM atau KTP-nya orang tua tuh. Bagaimana untuk siswa yang tidak muncul di Verval sehingga tidak terdaftar username dan password? Untuk anak-anak yang seperti ini, nanti silahkan diarahkan untuk minta user dan password ke dinas. Ada siswa MI akan dibagi atau diunduh sendiri. Akun siswa MI akan dibagi atau diunduh sendiri. Itu monggo dari MI-nya. Kalau model yang penting jenengan memberikan informasi kalau anak mau mengunduh sendiri, berarti diarahkan untuk membuka web yang Sinau Magelangkap. Mereka memasukkan NISN karena
mohon maaf, yang Telegram itu sekarang overload juga. Semalam itu sudah lancar nih, tapi siang ini karena yang nyerbu banyak sekali, WA kami sudah tumbang 2 kali, WA bisnis itu sudah tumbang 2 kali. Ini makanya kami arahkan juga ke web biar membantu trafficnya. Nah ini kalau dari MI mau memfasilitasi diunduhkan semua baru dibagi baik, atau memberikan informasi kepada anak-anak bahwa anak-anak Anda bisa tahu user dan passwordnya, caranya buka web Sinau Magelang Cup, masukkan NISN, lalu Anda masuk nih ke sistem, setelah masuk ke sistem, divalidkan dulu, nanti lapor ke kami di sekolah, biar kami bantu verifikasinya. Jadi yang penting ada komunikasi dan informasi yang jelas kepada siswa. Bagaimana jika siswa tinggal di Bandungan tapi kakak beralamat di Sawangan? Nah, kalau ini kita jika dia jalurnya zonasi tetap ikutnya kakak. Kalau jalurnya zonasi ikutnya kakak. Kalau jalurnya prestasi tidak masalah. Yang SD Negeri Woharjo apabila ada siswa yang mendaftar di SMP luar kabupaten, sekali lagi ini silahkan dilihat dengan regulasi PPDB di luar Kabupaten Magelang. SD Negeri Ringin Putih, kalau hanya fotokopinya boleh, selama datanya memang tidak mencurigakan, mau fotokopi pun boleh. Kami tidak akan meminta yang asli. Tapi kalau ada hal yang mencurigakan, dari pihak SMP baru minta yang asli. Bagaimana jika data anak tanggal lahir antara akte dan KK beda, yang diikuti adalah akte kelahiran? Bagaimana, apakah semua siswa baik yang ada perubahan maupun tidak ada perubahan semua terverifikasi? Benar, semua siswa baik ada perubahan maupun tidak ada perubahan semua membutuhkan verifikasi dari sekolah asal. Pak, bagaimana jika orang tua dalam proses cerai dan kakak yang baru belum jadi karena alamat kakak berbeda? Kalau yang proses seperti ini, nanti dimintakan surat keterangan domisili. Karena kakaknya belum jadi. Jadi surat keterangan domisili hanya boleh dikeluarkan jika ada keluarga yang mengalami bencana alam maupun bencana sosial. Kita lihat bencana sosial itu apa. Jadi surat keterangan domisili kemarin waktu pembahasan dengan Paguyuban Kepala Desa, surat keterangan domisili hanya bisa dikeluarkan untuk 2 kasus, bencana alam dan bencana sosial. Nah, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. Nah, untuk anak-anak korban perceraian itu kasus khusus. Kasus khususnya kita bantu, yang penting masuk akal. Masuk akalnya adalah dia sekolahnya di Muntilan, ya kan? Terus SMP-nya juga mau di Muntilan, itu masuk akal. Yang tidak masuk akal ketika dia sekolahnya ada di Gerabak, tapi mau sekolah di Muntilan dengan surat keterangan domisili. Itu tidak masuk akal. Oke, kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. SD Negeri Subowono ada 2 anak yang belum memiliki username dan password dengan NISN ini. Nanti langsung lapor ke tim kami di dinas. Nomor HP-nya sudah kami sertakan di situ. Itu biar dibantu oleh teman-teman tim. Izin bertanya menggunakan surat keterangan domisili apakah diperbolehkan? Sekali lagi, surat keterangan domisili diperbolehkan jika keluarga tersebut mengalami 2 macam bencana. 1 bencana alam, 2 bencana sosial. Lanjut ya.
bagaimana jika ada siswa yang alamat kakaknya masih luar daerah Kabupaten Magelang, tapi tinggal di daerah Kabupaten Magelang lebih dari 1 tahun? Nah, ini karena kebijakan dari pusat itu memaksa orang untuk tertib secara administrasi, maka yang diberlakukan kakaknya masih di luar, titik koordinatnya juga masih di luar. Lalu dia bisa daftar ke Kabupaten Magelang dengan jalur afirmasi atau jalur prestasi. Kalau mau zonasi nggak bisa, karena apa? Karena kakaknya belum dia urus. Nah, ini salah satu bentuk kebijakan dari pusat untuk memaksa warga masyarakat tertib secara administrasi. Ini termasuk orang yang nggak tertib dan meminta celah nih. Oke. Lalu bagaimana jika nama ibu kandung di KK dan akte berbeda? Yang diikuti adalah di akte kelahiran. Izin bertanya untuk lampiran KK lama di mana nggih? Oke, lampiran KK lama kita lihat. Oke, saya akan uji coba satu lagi. Jadi lampiran KK lama ya. Bagaimana jika kakaknya belum 1 tahun? Oke, saya pakai akun siswa lain. Ini sebagai siswa ya. Nah, ini yang tadi belum 1 tahun nih. Belum 1 tahun. Saya close. Nah, contohnya, nomor KK kita ambilkan dari data Dukcapil. Tanggal KK, kita ambilkan katakanlah baru kemarin nih. Baru bulan April kemarin tanggal 15. Maka by system maksimalnya ini. Maksimalnya tanggal 9 Juni 2020. Maka kita bisa upload yang mana? Mau kartu keluarga sebelumnya boleh, kartu identitas anak boleh, KTP orang tua atau wali tertera pada kakak boleh, SIM boleh. Nah, ini. Oke, nanti yang disertakan seperti ini. Nah, ini nanti yang meminta adalah verifikator di sekolah atau jenengan semua. Mereka harus bisa menunjukkan ini. Kalau data ini ada dan ternyata benar, jenengan boleh verifikasi. Kalau tidak, jangan diverifikasi. Jika ada NISN tidak aktif karena anak tidak bersekolah 1 tahun terakhir, dan ingin daftar sekolah, bagaimana mengaktifkan NISN tersebut? SD Negeri Candi 2. Ini nanti silahkan hubungi operator SMP yang mau dituju, boleh. Menghubungi dinas juga boleh, untuk dibuatkan user. Lalu ada wali murid yang bertanya kalau 3 pilihan sekolah diisi sekolah sama bagaimana, atau cukup 1 tanpa mengisi pilihan 2 dan 3. Nah, ini hanya kalau 3 pilihan sekolah diisi sekolah sama itu tidak boleh. Bolehnya kalau sudah mantap di situ ya pilih 1 saja, pilihan 2 dan 3 nggak usah diisi. Jadi sekali lagi untuk swasta terutama siswanya memang mantap di tempat jenengan, cukup dia pilih pilihan pertama di tempat jenengan, pilihan 2 dan 3 nggak harus diisi. Lalu jika anak tidak mempunyai akte dan KK bagaimana? Sudah ditanya. Kalau ada nomornya, lanjut. Kalau tidak ada, lapor ke dinas untuk dibuatkan user password-nya. Akun SD untuk login diulangi, Pak, caranya sama password-nya. Oke. Saya tulis di ini ya, di chat ya. User dan password itu sama. npsn@ppdb.go.id. Itu sama. User dan password. Lalu jika akte kelahiran belum ada, apakah boleh menggunakan surat keterangan lahir? Boleh. Boleh menggunakan surat keterangan lahir, tetapi nanti harus mencetak
yang namanya surat keterangan kesediaan untuk melengkapi data. Tadi itu posisinya di bawah, di sebelah daftar pendaftaran. Izin bertanya dari SD Kembang Kuning, saya masih ada masalah dengan identitas peserta didik beberapa anak yang namanya di Dapodik dengan akte tidak sesuai. Nah, ini nanti kita perbaiki saja biar datanya diambilkan langsung dari Dukcapil atau dari akte. Jadi ini memang ini yang tadi saya katakan, ini kesempatan memperbaiki data biar datanya sama dengan Dukcapil. Jika anak mendaftar di SMP swasta saja, apakah wajib melalui PPDB online? Iya, karena baik SD negeri, SMP negeri, SD negeri, SMP negeri, SD swasta, SMP swasta, semua kan ngisi Dapodik. Yang tadi kami sampaikan, pertengahan Agustus semua data Dapodik harus beres. Salah satunya PPDB-nya online karena data PPDB akan masuk ke Dapodik. Dari SD Negeri Wanurejo untuk pilihan 1-2 sekolah negeri, pilihan 3 MTS nggak bisa karena MTS beda sistem. MTS tidak ada pilihannya. Untuk terkait piagam tadi 3 tahun, maksimal 3 tahun, ini tahunnya berarti tanggal 3 Mei 2018 sampai 3 November tahun 2020. Kecamatan Secang izin bertanya bagaimana anak yang belum keluar NISN-nya. Untuk user dimintakan ke dinas. Jika terdapat data siswa yang masih salah, nama ibu di KK dan akte kelahiran berbeda, itu nanti kita perbaiki saja, disesuaikan dengan akte kelahiran. Ini kesempatan dibuka, jadi jenengan iso langsung dandani. Seumpama anak tidak bisa diedit dikarenakan sudah diverifikasi dulu dari SD. Lah maka data anak harus verifikasi dulu baru daftar. Pak, apakah PPDB ini anak bisa langsung ke SMP yang dituju tidak di-online-kan operator? Bisa, yang penting operator sekolah asal sudah verifikasi. Jadi tahapan PPDB ini adalah anak mendapatkan user dan password. Setelah mendapatkan user dan password, anak melakukan verifikasi data dan melengkapi datanya. Setelah itu, tugas dari operator sekolah asal adalah approve, menyetujui atau menolak perubahan data yang diajukan oleh siswa. Kalau perubahan data yang diajukan siswa itu sudah di-approve, siswa baru bisa daftar ke SMP. Prosesnya boleh dibantu operator SD atau MI, atau mereka lakukan sendiri, itu silahkan. Tetapi kewajiban dari operator SD dan MI adalah melakukan persetujuan atau penolakan dari verifikasi data yang dilakukan anak. Jadi anak tidak bisa daftar SMP jika belum diverifikasi. Dari SD Negeri Surojoyo, ini tadi sudah saya jawab. SD Negeri Bandungan 3, apakah piagam yang digunakan adalah piagam tertinggi? Iya, hanya satu piagam tertinggi saja. Dari MI Pagersari untuk grup Telegram PPDB dan alur login untuk MI, kalau lewat EMIS bagaimana? Data EMIS sudah kami ambil, data EMIS, data peserta didik sudah kami ambil, sekarang kita bekerjanya hanya di data PPDB ini. Ini Pak, apakah surat domisili juga tidak bisa digunakan? Secara peraturan tidak bisa digunakan karena surat keterangan domisili hanya bisa dikeluarkan oleh kepala desa ketika keluarga tersebut mengalami bencana alam atau bencana sosial.
Ini tadi sama dengan SD Negeri Saratan ini. Jika kakak anak adalah Jakarta, tetapi selama 6 tahun domisili di sini, bagaimana cara daftarnya? Bisa dengan jalur afirmasi atau prestasi. Yang Yudhistira dari Kecamatan Mertoyudan, tadi saya mencoba memverifikasi data. Data saya sudah simpan, tapi hasilnya tidak ada di daftar perubahan data. Secara sistem harusnya itu ada, nanti kita cek lagi. Ini jika kakak baru ikut kakek nenek karena belum ada 1 tahun dan kakak lama ikut orang tua, jadi alamat berbeda. Bagaimana solusinya? Yaitu tadi, dia bisa daftar kalau alamatnya tidak jauh berbeda zonasinya. Untuk ini simulasinya, simulasi kan kita mulai hari ini. Bapak Ibu, kan jenengan juga sudah pirsa akun dari siswa-siswanya Bapak Ibu semua. Jenengan coba simulasi masuk sebagai siswa, lalu mereka melakukan perubahan data. Nah, terus jenengan masuk sebagai operator sekolah asal. Jenengan lakukan verifikasi data. Setelah jenengan verifikasi, masuk lagi atau beda browser nih, kembali lagi ke siswa tadi yang melakukan verifikasi data, di situ lakukan pendaftaran PPDB. Jika kakak anak ikut wali, apakah bisa dipakai? Bisa dong. Yang penting sudah 1 tahun. Itu kalau jalur zonasi. Kalau jalur prestasi, afirmasi, itu tidak harus. Lalu, melakukan perubahan datanya harus kecapil tidak, Pak? Tidak. Jenengan lakukan perubahan di sistem ini aja. Data yang salah, lakukan perubahan di sistem ini aja. Kita sudah buat biar semudah mungkin, segampang mungkin untuk membantu Bapak Ibu semua. Oke, yang chat udah selesai, sekarang tak aktifkan lagi biar mic-nya Bapak Ibu bisa hidup. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Monggo yang mau bertanya. Langsung saja. Assalamualaikum Pak Pram. Waalaikumsalam, silahkan Ibu. Ya, saya mau bertanya, di tempat saya itu ada salah satu anak yang dia memiliki kesulitan belajar, Pak. Ya. Kemudian tiap tingkat itu nyun sewu dia harus 2 tahun gitu kan, Pak. Terus istilahnya dia naik kelas itu karena nopo nggih, usia nggih. Nah, kalau seandainya dia mau daftar SMP, padahal di Dapodik sudah kami tuliskan kesulitan belajar, apa yang persyaratan yang harus kami lampirkan, Pak? Terima kasih. Untuk mendaftar SMP, syarat pertama usia maksimal 15 tahun. Kalau dia lebih dari 15 tahun, berarti tidak bisa mendaftar SMP jalur online. Yang kedua, terkait dengan di Dapodiknya sudah ada tanda kesulitan belajar, maka itu sudah cukup, jenengan cuma nambahi surat keterangan saja ditandatangani kepala sekolah, menerangkan bahwa anak tersebut memang kesulitan belajar. Sudah itu saja, karena nanti secara data PPDB akan muncul jalur afirmasi. Jalur afirmasi karena dia dianggap penyandang disabilitas. Begitu. Ini Baik, Pak, ada terima kasih. Sami-sami. Apakah titik koordinat harus sesuai dengan alamat di KK, sedangkan tempat tinggal atau domisili berbeda dengan KK? Titik koordinat, sekali lagi, itu bisa berbeda jika contohnya dia penyandang, keluarganya terkena bencana alam atau bencana sosial. Terus akhirnya dia punya surat keterangan domisili. Sekarang domisilinya di sini, nanti titik koordinat ikut domisili. Tetapi kalau kondisi normal, titik koordinat harus sesuai dengan alamat KK.
Karena prinsipnya PPDB online ini aturan atau regulasi dari pemerintah adalah hanya memprioritaskan sesuai data KK. Boleh pakai surat keterangan domisili jika mengalami bencana alam atau bencana sosial. Terus jika anak yang alamat kakaknya luar daerah mau daftar jalur afirmasi tidak masalah. Jalur afirmasi tidak masalah. Itu mau kakaknya manapun boleh. Kalau untuk anak yang di panti, untuk panti dan pondok pesantren punya kekhususan. Titik koordinatnya adalah pesantrennya atau pantinya itu dengan surat keterangan domisili dari lembaganya, dari pengelola panti atau pengelola panti asuhan. Pengelola pondok pesantren atau panti asuhan. Oke, jika ada pertanyaan lagi silahkan Bapak Ibu. Selamat siang Pak. Selamat siang, monggo. Izin bertanya Pak. Saya tadi yang Yudhistira dari Kecamatan Mertoyudan. Oh ya. Saya tadi sudah mencoba verifikasi tapi gagal. Ya. Nah, setelah saya cek ternyata nama anak itu salah di kakaknya Pak. Salah di kakak? Iya, tidak berbeda dengan yang di akte. Berbeda satu huruf. Nah, apakah tidak apa-apa kami memverifikasi, maksudnya memaksa memverifikasi dengan data yang salah tersebut? Karena tidak sesuai dengan akte, padahal harus disesuaikan dengan kakaknya. Bagaimana Pak solusinya? Terima kasih. Berarti yang keliru data kakaknya ya? Kakaknya, iya. Ya, tidak sesuai dengan data nama yang jenengan inputkan dasarnya akte kelahiran ya? Benar Pak. Betul kan? Nah, betul. Itu tidak masalah. Nanti jenengan lapor saja ke tim kabupaten untuk kami bypass jalurnya itu. Oh baik, terima kasih Pak. Nah, sami-sami, monggo. Ada lagi silahkan Bapak Ibu. Selamat sore Pak, mau Selamat sore. Siswa kami ini untuk alamat dia tinggal bersama wali di sekolah kami, dekat sekolah kami. Tetapi kakaknya ini masih masuk kakak orang tua yang tinggalnya itu di luar kecamatan, yaitu di Tegalrejo. Nah, pada saat verifikasi otomatis kan dia untuk alamatnya silang merah. Nah, itu di situ saya harus menyesuaikan dengan kakaknya, Pak. Iya. Dia boleh disesuaikan ketika tinggal dengan wali itu jika kasus khususnya misal kalau di sini perceraian. Kalau orang tuanya baik-baik saja, dia tinggalnya terus dengan mbahnya, Pak D-nya, Budenya itu terus sekolahnya juga dekat dengan situ, itu kasus khusus. Kita istilahnya bantu anak-anak yang seperti itu. Tapi kalau dia tidak bermasalah dengan itu, titik koordinatnya berarti ikutnya adalah kakak, sesuai kakak. Kalau dia mau daftar sekolah di dekat-dekat situ, berarti jalur afirmasi atau jalur prestasi. Ya, terima kasih Pak. Sami-sami. Nanti akan kami upload ke YouTube ya, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ini dari SD Negeri Pirian. Kalau untuk verval NISN masih ada data yang belum diverval karena datanya belum valid. Tidak masalah, nanti kita validkan di sistem ini aja. Apakah kontak tim PPDB Kabupaten yang bisa dihubungi misal kami ada kendala? Ada, Bapak Ibu. Nanti kami inikan saja karena kami sudah membagi, sudah kami letakkan di WA bot dan Telegram bot. Cuma masalahnya sekarang baru bermasalah. Nanti kami akan tambahkan informasi di web saja, biar jenengan bisa langsung lihat siapa-siapa tim yang kami bagi untuk ininya, pembagian tugasnya. Jangan pakai itu. Pak, mau tanya. Ya. Ada di SD saya itu orang tuanya sudah meninggal semua. Terus anak itu Pak Leknya itu loh. Kakak anak itu masih dengan orang tua yang sudah meninggal itu karena sudah kakaknya tidak diurus, terus nggak dimasukkan ke Pak Leknya itu, terus gimana? Nggak apa-apa, itu masuk ke bencana sosial. Yang anak seperti itu kita bantu saja. Jenengan kan tahu persis kondisinya. Jenengan verifikasi saja.
nanti titik koordinatnya sesuai dengan titik koordinat Pak Leknya itu. Oh, Nanti gitu. kalau ada pertanyaan dari SMP, jenengan sudah bisa menjawab. Oh, berarti nanti pakai domisili atau pakai kakak yang masih ada orang tuanya itu? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh. Nanti jenengan tinggal komunikasi dia daftarnya kemana. Pak, ini sebagai informasi, anak ini kami setujui karena kondisinya seperti ini. Itu udah selesai. Jadi Oh, ada iya. yang bertanggung jawab dengan datanya gitu loh. Oh iya, iya Pak. Ya. Pak, mau bertanya. Iya, silahkan. Jadi ini kan ada anak yang alamat kakaknya tuh dari dulu Muntilan, sedangkan dia itu tinggalnya di Mungkit. Dan belum ada 1 tahun ini pindahnya di Mungkit. Kalau mau daftar di SMP Mungkit itu gimana, Pak? Kan kakaknya belum ada 1 tahun. Silahkan, tapi jalurnya prestasi atau afirmasi. Berarti tetap nggak bisa ya kalau untuk zonasi nggak bisa. Kakak baru. Oh ya udah. Ya. Makasih Pak. Ya, ini ada kasus anak mau daftar ke kota, solusinya bagaimana? Nanti ikuti regulasi. Kalau kami hanya membahas PPDB yang di Kabupaten Magelang. Untuk password dan username SD di mana nggih? Sudah kami bagi. Polanya juga sudah kami sampaikan. Polanya adalah npsn@ppdb.go.id. User dan password itu sama. Izin bertanya, jika nama ibu yang salah di akte kelahiran bagaimana dan yang benar di KK? Secara hukum, nama yang benar tertulis di akte, bukan di KK. Secara hukum. Kalau mau memperbaiki berarti harus aktenya juga sampai sidang tuh, ada surat keterangannya. Pak, untuk anak yang masuk ke pondok pesantren, apakah lewat PPDB online? Pondok pesantren, jika dia sekolah berbasis pesantren, mengisi data Dapodik, maka dia harus ikut PPDB online. Kenapa? Karena ini persiapan untuk ANBK. Persiapan untuk ANBK. Semua sekolah, baik negeri maupun swasta, yang mengisi Dapodik, PPDB-nya online. Ini malah kami membantu panjenengan semua agar data Dapodiknya segera beres. Pak, untuk mengganti titik koordinat bisa dilakukan di mana? Dari akun siswanya itu sendiri. Dari akun siswa itu sendiri, jika belum tepat silahkan diganti. Nah, operator dari sekolah asal, SD atau MI, itu yang memverifikasi benar atau tidak. Gitu. Sudah punya akun siswa ketika di login username salah, kenapa? Ya, ini berarti menjadikan salah memasukkan username dan password. Jenengan cek sekali lagi di web Sinau Magelang Cup saja. Oke, di chat sudah habis. Silahkan kalau ada yang mau langsung bertanya, Bapak Ibu. Izin bertanya, Mas Pran. Silahkan. Berarti penegasan jika siswa itu kakaknya masih di kota, sudah bertahun-tahun di kota. Kemudian dia domisili di Kabupaten Magelang ini juga sudah lama karena dia itu di perumahan. Sementara tahun kemarin sudah tak bilangi, jika mau sekolah di daerah sini, silahkan kakaknya untuk dirubah. Ternyata kok sampai saat ini kok tidak dirubah. Berarti kan dia tidak bisa ikut zonasi di Kabupaten Magelang gitu. Betul, iya. Mau berapa tahun pun kalau nggak mengurus, itu tidak bisa ikut zonasi. Tadi yang bisa ikut zonasi kalau dia punya surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili hanya akan dikeluarkan oleh kepala desa jika keluarga tersebut termasuk korban bencana alam atau bencana sosial. Nah, yang salah satu kasus khusus tadi ketika anak korban perceraian atau orang tuanya sudah meninggal, jenengan tahu persis nih, kita bantu anak-anak yang seperti itu. Tetapi kalau yang orang tuanya masih lengkap dan hanya karena tidak mau mengurus kakaknya, secara regulasi tidak bisa kita bantu juga karena nanti secara administrasi jenengan keliru. Begitu, Bapak. Berarti meskipun dia punya surat keterangan domisili, berarti tetap tidak bisa untuk zonasi nggih, keterangan begitu. Surat keterangan domisili itu dikeluarkan oleh kepala desa, persyaratannya itu tadi, korban bencana alam maupun bencana sosial. Regulasinya seperti itu. Jadi nanti akan menjadi pertanyaan, kenapa kok kepala desanya berani mengeluarkan? Begitu.
Iya. Ya, terima kasih penjelasannya, Mas. Sami-sami. Nggih. Ada pertanyaan lagi di Pak, chat. maaf ya, Pak. Oh ya, silakan. Ini kan ternyata ada yang di akta itu tulisannya anak +1, tapi ternyata di anak kedua itu gimana, Pak? Di kakak? Di akta. Di akte. Ya itu diurus saja ke Dukcapil. Kalau untuk PPDB kan nggak masalah ini, yang penting datanya beres kan? Oh ya. Jadi kalau untuk PPDB apa namanya pakai akte yang lama itu nggak apa-apa? Pakai lama yang itu dulu. Iya. Oh ya. Makasih Pak. Pak bertanya untuk anak yang sudah daftar di SMP berbasis pondok pesantren di luar Magelang dan sudah diterima. Nah, untuk yang di luar Magelang berarti tidak ikut PPDB Kabupaten Magelang. Yang ikut PPDB Kabupaten Magelang jika sekolahnya ada di Kabupaten Magelang, baik SMP negeri maupun swasta. Yang MTS pun nggak ikut ya. Kalau data anak tidak sama dengan Dukcapil, bagaimana tadi sudah kami jelaskan. Kalau ada anak yang daftar di Ihsanul Fikri, itu pakai jalurnya adalah swasta. Pak Pram bertanya untuk anak yang tidak punya akte dan KK, username sudah ada, tapi nanti untuk verifikasi bagaimana ya? Tidak ada dasarnya. Itu nanti tidak punya akte dan KK nanti dicek lagi kalau dia pernah ada di data kependudukan, jelas sebelahnya ada data dari Dukcapil. Nanti dasarnya pakai itu. Pak, mohon nomor telepon operator kabupaten untuk meminta user yang belum dapat. Nanti kami bagi ya Bapak Ibu, di WA booth atau Telegram booth sebetulnya sudah, cuma ini mohon maaf sistem kami tumbang, maka kami tambahi di Sinau Magelang Cup. Nanti kami tambahkan informasi itu. Pak, maaf sekali lagi tanya. Ya. Kalau yang nama ibu yang salah di aktenya itu terus gimana, Pak? Dasarnya kok bisa mengatakan nama ibu salah di aktenya? Beda dengan aktenya ibunya. Ini saya iya, saya kan udah nge-share ke wali murid. Ternyata setelah dicek yang salah itu nama akte. Jadi anak dari seorang ibu gitu, itu nama ibunya yang salah. Lah ya, jadi begini. Kalau data seperti itu kan berarti data kependudukannya juga harus dipertanyakan. Nanti jenengan perbaiki saja, karena yang namanya nama di akte itu menjadi patokan, Mbak. Nah, kalau misal nama ibunya Anissa, N-nya 1, ternyata yang benar Anissa, N-nya 2. Perbaikannya adalah di akte ibunya, akte kelahiran ibunya, namanya N-nya 1 atau N-nya 2. Kalau N-nya dia yang benar harusnya 2, tetapi di akte anaknya tertulis 1, jenengan boleh mengatakan nama ibunya salah. Nanti perbaikannya mengacu kepada akte kelahiran si ibu, Anissa, N-nya 2. Gitu, Mbak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, semoga sudah cukup jelas jawaban dari saya. Nanti silakan Bapak Ibu sudah mulai uji coba bagaimana perbaikan datanya, bagaimana jenengan verifikasi data, lalu bagaimana kalau anak mendaftar. Oke, kami cukupkan ya Bapak Ibu. Nanti kami infokan untuk link YouTube pertemuan sekarang ini. Nah, sebelum kita akhiri, silahkan diaktifkan kameranya. Akan kami ambil gambarnya Bapak Ibu semua. Silahkan kameranya diaktifkan. Yang bersedia mengaktifkan, silahkan diaktifkan. Oke. Wah, luar biasa ini. Oh, masih ada Mas Setia juga ya. Setia menemani.
Oke, saya ambil gambarnya ya Bapak Ibu. Nanti jenengan bisa ambil di chat ya. Oke, saya ganti dulu. Tempat duduknya saya ganti biar keren. Oke, saya ganti lagi. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Karena